Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jawaban salamnya memang litak Bapak dan Ibu. Memang sabana litak dan Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Walladhi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Bersama kita hadir Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta keluarga istri tercinta. Kita doakan mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kita doakan rezeki murah, lah banyak duit Pak Bupati. Badan sehat yang perlu Bapak dan Ibu. Betul? Alhamdulillah. Kemudian Perkompinda Kabupaten Pelalawan yang hadir bersama kita ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian keluarga besar Kementerian Agama dan juga keluarga besar Basnas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, seluruh pejabat, eselon, kepala bidang, kepala kantor. Kalau kata Ustaz Somad, yang berkepala, yang tak berkepala, pokoknya semua yang hadir, keluarga besar pemerintahan insya-Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Pelalawan, besar tak disebut gelar, kecil tak disebut nama, kita semua adalah orang-orang yang dicintai dan dimuliakan Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak ada yang bisa mewakili nikmat yang diberikan Allah di hari ini melainkan kata-kata memuji dan membesarkan Allah. Orang beriman akan bahagia hidupnya karena dia mau bersyukur kepada Allah. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur Bapak dan Ibu, tapi bersyukurlah selalu agar hidup ini Allah buat bahagia. Kalau menunggu bahagia baru bersyukur, maka bukan prinsip orang beriman. Orang beriman dia selalu bersyukur dan bersyukur. Walaupun ada nikmat yang Allah cabut dari dirinya, tapi dia yakin dan percaya masih banyak nikmat yang dia terima. Oleh karena itu orang beriman akan selalu bersyukur kepada Allah. Dan itulah puncaknya kehidupan dan ketaatan ini. Kalau diisi dengan rasa syukur, Allah pasti buat kehidupan kita bahagia di dunia ini. Sama-sama kita ucapkan kalimat puji dan syukur di sore hari ini, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami Ustaz Bom diminta memberikan tausiah menjelang berbuka puasa dalam acara pemerintahan Kabupaten Pelalawan bersama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam acara nuzul Quran dan buka bersama sambil membagikan insentif bantuan zakat kepada segenap saudara-saudara kita masyarakat Pelalawan. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz Bom dan tausiah yang kami sampaikan walaupun dalam keadaan waktu yang singkat tetap menjadi keberkahan, penyejuk setawar seringin
dan membuat Kabupaten Pelalawan semakin gemilang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang diinginkan puasa dari kita ini? Puasa sudah kita laksanakan 16 hari. Apa yang diinginkan puasa Pak Ustaz? Ustaz Bom nak bertanya kepada Bapak Ibu Pelalawan, yang diinginkan puasa dari diri kita apa? Kehadiran puasa 1 bulan ini apa hasilnya? Orientasi puasa ini bagi orang beriman apa? Apakah puasa ini cuman menahan lapar dan dahaga saja? Apakah kita cuman puasa-puasa siang 1 bulan, tak ada hasil? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata puasa ini akan mengantarkan orang beriman kepada sifat empati. Sekali lagi kami ulang Bapak Ibu, puasa akan melahirkan empati. Apa itu empati Ustaz Bom? Simpati, empati. Ada 2 istilah, simpati, empati. Simpati kartu Telkomsel, tapi itu istilah. Simpati Bapak dan Ibu, kita simpatisan melihat kehidupan orang, melihat anak yatim, melihat orang miskin, melihat janda-janda tua. Saya mendengar cerita Pak Bupati ini luar biasa. Ini Pelalawan ini spesial janda Bapak dan Ibu, menyelamatkan janda. Insya Allah nanti saya sampaikan keutamaannya. Saya yakin Pelalawan ini semakin gemilang kalau programnya termasuk program menyelamatkan janda-janda. Tapi janda tua Pak Bupati, yang muda insya Allah lah bisa juga kita selamatkan insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita iba melihat kehidupan orang itu simpati. Di lampu merah Simpang Panem Pekanbaru atau di lampu merah Kerinci Kota, berhenti mobil sejenak, kita yang di dalam mobil Bapak Ibu, kemudian ada saudara-saudara kita yang minta sedekah. Apa kata Bapak Ibu yang di dalam mobil? Saya kasihan menengok ibu yang memegang ember sabun meminta sedekah, ada anaknya di samping. Apa kata yang dalam motor? Saya kasihan. Kasihan itu simpati, tapi tidak dia keluarkan duit, berarti cuma simpati Bapak Ibu. Dia cuma simpati menengok kehidupan orang. Ternyata Islam ini targetnya bukan simpati. Maka Allah hadirkan puasa, orang beriman disuruh berpuasa agar perasaan itu bukan hanya simpati Bapak Ibu. Perasaan ini dengan puasa yang kita lakukan akan sampai ke tingkat empati. Empati itu di atas simpati. Apa empati itu Pak Ustadz? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukan sekadar kasihan, bukan sekadar iba. Kita yang puasa hari ini sesungguhnya telah merasakan kehidupan, kesusahan saudara-saudara kita yang barangkali mereka tak dapat memenuhi kehidupannya dalam sehari. Banyak saudara-saudara kita Bapak dan Ibu, mungkin di Pelalawan belum kita jumpai, tapi kalau Bapak Ibu sampai ke kota Jakarta, sampai ke pasar-pasar yang ada di Jakarta, di bawah jembatan banyak saudara-saudara kita umat Islam yang tinggal, yang mereka tak dapat makan sekali sehari. Maka Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan siang hari, Allah ingin menyentuh hati yang paling dalam. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kalian, anak yatim, fakir miskin, janda-janda, orang susah, yang mereka berpikir apa yang akan dimakan hari ini, bagaimana cara mendapatkan makanan itu hari ini. Maka dengan puasa yang kita lakukan Bapak Ibu, itulah yang mereka rasakan setiap hari. Maka dengan puasa yang dilakukan, lahirlah sifat empati. Dan apa indikasinya Pak Ustadz? Kalau empati sudah masuk ke dalam hati orang beriman, dipastikan puasa akan mengeluarkan, mengikis, menghancurkan sifat kikir, sifat pelit,
sifat tak mau berbagi, sifat kedekun. Kalau kata orang Sumbar, sempili karyang, akan hilang kerdah ibadah puasa. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, puasa akan menghilangkan sifat kikir yang ada dalam diri kita. Inilah program yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Zukri dan Bapak Haji Nazarudin, Bupati dan Wakil Bupati. Ternyata program ini sejalan dengan keinginan Allah yang membuat kita puasa sampai hari ini, mewajibkan kita puasa agar kita simpati, empati dengan orang susah dan orang-orang yang diberikan harta. Hendaknya keluarlah sifat kikir, sempili, tak mau berbagi, karena puasa ini mengikis sifat pelit kikir tersebut. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka betul dan benar sekali tadi sudah saya tengok, kami tengok program berbagi dengan saudara-saudara kita. Kemudian ada program zakat dari Kabupaten Pelalawan, dari Basnas. Ini semua merupakan keinginan Allah dengan puasa yang kita lakukan, yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz Bombom tak tahu siapa yang kaya di antara kita, siapa yang kehidupannya berlebih. Kami tak tahu di depan nih. Kalau di belakang saya ini, insya Allah ini banyak duit ini. Kalau di belakang ini aman. Cuman yang di depan ini kami tak tahu. Bapak ni kaya, bapak ni tak kaya, bapak ni kaya, ni tak kaya, ibu ni kaya. Kami tak tahu. Pokoknya ceramah Ustaz Bombom habis digagas semuanya. Yang punya kelebihan harta, rizki yang Allah titipkan sebagian harta, jangan sampai kikir. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa kita tak boleh kikir? Satu, karena kikir akan mengundang bencana dalam kehidupan kita. Orang yang tak mau berbagi, sudah puasa 1 bulan, tapi tetap kikir, tetap sempili, tetap lokek. Kalau ketua kampah lokek Bapak Ibu. Kabur basuh kampah sih kau Pak Bupati. Kalau lokek tu di induk kiki tu. Antu amak lokeknya. Kalau kata orang Sumbar sempili karyang, datuknya kikir. Sama je nya. Lokek juga. Kalau dalam Al-Quran bahasa kikir tu 2 Bapak Ibu. Ada yang kikir, ada yang induk kikir. Satu buhlun, yang kedua suhun. Dan dua-duanya Nabi takutkan. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat jiwanya dari sifat kikir, dialah orang yang beruntung hidup di dunia. Kemudian ada penyakit yang ditakutkan Nabi. Jangan sampai penyakit ini masuk ke dalam hati. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jangan sampai aku berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai hati ini masuk penyakit bukhlun. Kikir juga artinya. Apa beda bukhlun dengan suhun? Kalau bukhlun, dia tak mau memberi orang lain. Itu bukhlun. Disimpannya harta, disimpannya harta, disimpannya harta. Itu bukhlun. Kalau suhun, dia tidak mau memberi orang lain dan dia ingin orang lain diberikan atau memberikan dia. Dia tak ingin hartanya pindah kepada orang, harta orang ingin dia cicipi Bapak dan Ibu. Itu suhun, itu induk ongkang kiki itu. Rokoknya ndak boleh dihisap di orang dah, dan rokok orang dihantam tawi. Itu ndak kiki je dulu Pak. Itu induk ongkang kiki itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kikir itu penyakit kronis. Walaupun program Pak Bupati sudah ada kartu berobat gratis. Di Riau ini ada 3 kabupaten Pak Bupati ya. Pelalawan, Kuansing, Meranti. Kalau tak salah saya 3 kabupaten. Kartu KTP dibawa ke rumah sakit gratis berobat. Belum semua kabupaten lagi bisa macam ini. Pelalawan aman berobat, tinggal sakit aja Bapak Ibu lah insya-Allah aman. Nah, sakit kan tak bisa dielakkan.
Malah makan ayam tagi sakit awak. Yang awak makan bebuku kan dingin-dingin. Nah ini kan sakit awak. Kalau ndak nak sakit jangan makan es, jangan minum es. Nah, tapi macam mana panitia menyediakan es? Makanlah lantak lah, sakit berubah nanti. Kan gratis semua. Pokoknya pelalawan tinggal sakit lagi Bapak Ibu. Kalau berobat gratis insya-Allah. Program Pak Bupati dan Wakil Bupati pemerintahan Kabupaten Pelalawan, walaupun berobat gratis, sampai Bapak Ibu ke rumah sakit, daftar penyakit itu banyak, panjang. Ada jantung kroner, ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, ada gula, ada diabetes gula, ada asam urat. Ada nanti penyakitnya tumor, kanker. Sepanjang itu deretan penyakit di rumah sakit yang berbahaya tapi tak ada di daftarnya. Apa penyakit yang berbahaya Pak Ustaz? Tak bisa dironseng, tak bisa dioperasi. Nabi takut penyakit ini masuk ke dalam hati. Apa nama penyakitnya? Kikir, sempilik, loke. Itu dia. Aku nan kayu-kayu tombonglah ceramah curi ko. Mana nan gigi-gigi nak mau berzakat dah dong ceramah ko le elok. Kondak sakit hati sudah ko jangan le. Ambo sepi ko langsung tewe mau baca. Nyo sebab ceramah ambo ko lain orientasinya ko. Ndak amak-amak nan di depan ko yang kono dah. Nan banyak duit nan kono ko. Satu, kikir mengundang bencana. Orang kikir Allah paling benci. Karena sudah Allah kasih duit, Allah kasih harta, sampai di tangan dia, tak dia arahkan, tak dia jalankan di jalan Allah, tak dia keluarkan di jalan Allah, dia tahan, dia timbun, dia hitung, dia cari, maka Allah marah dengan orang yang suka mencari harta, menimbun harta, mengumpulkan harta, tak dia keluarkan untuk anak yatim, tak dia keluarkan untuk fakir miskin, tak dia keluarkan zakatnya, tak dia bantu orang lain, saudaranya tak dia pedulikan. Orang ini diancam oleh Allah. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa addada. Saya kalau salat disuruh imam, kalau banyak orang kayo di belakang ayat iko pasti aku baca Bapak dan Ibu. Celakalah, masuk nerakalah siapa yang suka mencari harta tapi tidak dia infak sedekahkan, dia tahan, dia hitung, dia simpan, tak dia keluarkan. Apa kata Allah? Wailun, masuk neraka wail nanti dia Bapak dan Ibu. Aku jangan simpan-simpan ada tu apa le dekat-dekat raya tu. Keluarkan THR. Bapak yang di belakang tu yang selon-selon 2 selon 3 selon nombek gua, siapkan kartu buku THR-nya insyaallah. Tu ada yang dijual tu di online. Dah disiapkan orang untuk anak-anak. Ni buku kantong duit THR. Ibu-ibu tahu kan? Sudah dibalik. Boleh coba. Anak-anak awak kantong itu yang perlu nak duit itu perlu dong. Kalau duit biarlah 2.000 di dalam. Pokok kantung THR tu boleh coba. Ibu-ibu, masih kuat yang di sana? Donga elok. Kau lah dapat takjil kau donga dulu ceramah kau. Ikut siap ceramah kau banyak bantuan besok di Pelalawan insyaAllah. Hamid. Donga kau elok. Apa tadi pertama yang membuat apa akibat kikir tu Allah akan marah. Allah murka dengan orang kikir. Sampai-sampai nanti di akhirat harta yang dicari inilah. Halo. Ini awak sedang naik hampir panik mati pula lampu. Hampir panik seorang tinggi tadi. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi
Bukti kebencian Allah dengan orang yang suka menimbun-nimbun harta. Nanti harta itu di hari kiamat Allah panaskan dalam neraka. Harta yang tidak dizakatkan, yang tidak dibagi, yang tidak diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, nanti harta itu Allah panaskan di neraka Jahannam. Sebab harta tidak bawa mati. Tidak ada harta yang dibawa kain kantong, kain kapan berkantong atau tidak? Tidak ada kain kapan berkantong. Dengarkan baik-baik. Tidak ada kain kapan yang pakai kantong. Berarti duit semuanya tinggal di dunia ini. Kebun tinggal, ruko tinggal, sawit tinggal. Lalu apa yang diinginkan? Ketika harta tidak dibagi, nanti di akhirat harta itu dipanaskan Allah dalam neraka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Setelah harta itu dipanaskan oleh Allah dalam neraka, patukwa biha jibahuhum, nanti akan ditumpahkan ke dahi kita. Wa junubuhum, akan ditimpahkan ke usus kita, disetrikakan ke usus. Wa zuhuruhum, dan akan disetrikakan ke punggung kita. Apa kata Allah nanti ketika harta itu sudah dipanaskan, disetrikakan di dahi, di usus, di punggung? Allah katakan dengan bahasa yang luar biasa, hadza ma kanastum, inilah harta yang engkau tumpuk, yang engkau simpan, yang tidak engkau bagi dengan anak yatim, yang tidak kau keluarkan hak fakir miskin, yang tidak kau tolong orang-orang susah. Ternyata Allah nanti katakan kata-kata itu, rasakanlah, fazuku, rasakanlah dengan apa yang kalian tumpuk semasa hidup di dunia. Maka yang suka menumpuk-numpuk harta, nanti harta itu akan disetrikakan ke dahinya, ke punggungnya, ke ususnya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita tak boleh kikir? Karena kikir akan menyengsarakan hidup kita di dunia. Apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik Bapak dan Ibu. Orang yang kikir, al-bakhil, ya'isu bi'isal fuqara. Orang kikir itu hidup di dunia ini seperti orang susah. Kenapa dia hidup seperti orang susah? Hartanya banyak tapi tak dapat dia nikmati. Ini kehidupan orang kikir. Orang yang kikir hidupnya seperti orang fakir, tak bisa dia nikmati. Itu kikir yang paling parah. Duitnya banyak tapi nyo makannya goreng maco je tahu. Oh, ini parah nih Bapak dan Ibu. Masa duit banyak sambalnya ikan teri? Masa duit banyak sambalnya goreng tahu, goreng tempe? Kenapa? Sudah terbiasa kikir, sudah terbiasa makan yang tak enak. Betul, orang kikir hidupnya seperti orang susah, kata Nabi. Tak dia nikmati hartanya di dunia, sementara di akhirat wa yuhasabu bihisabil aghniya, dia tetap dihitung di akhirat oleh Allah dengan hitungan seperti orang kaya. Harta 10 di dunia, mobilnya 10. Fortuner, Pajero Sport, Innova Impetor, Avanza, Triton, Bus, Tangki ada juo, Carry ada juo. 10 mobilnya Bapak Ibu, tapi yang dipakainya cie. Ternyata yang ditanya di akhirat bukan satu, bukan yang dipakai. Walaupun cuma satu harta dipakai, tapi tetap ditanya 10-nya Bapak dan Ibu. Maka hati-hati yang punya harta, jangan menumpuk-numpuk. Harta tak dinikmati, tapi tetap ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang menumpuk harta. Kalian timbun harta di dunia, kalian susah hidup, tak dapat kalian nikmati. Tapi di akhirat kalian tetap ditanya semua harta yang kalian dapatkan, kemana kalian arahkan. Apakah harta itu kita infak sedekahkan atau tidak kita infak sedekahkan? Maka program pemerintahan Kabupaten Pelalawan ini sesungguhnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Saya sampaikan hadis untuk pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Saya yakin Kabupaten Pelalawan akan semakin gemilang. Saya yakin Pak Bupati. Saya yakin. Sebab Nabi berjanji Bapak Ibu. Apa janji Nabi? As-sa'i alal armalah.
siapa yang menolong janda? Ini nolong janda cerita boleh. Wal miskin, menolong fakir miskin. Janda kalian tolong, fakir miskin kalian tolong, anak yatim kalian santuni. Apa kata Nabi? Untuk Kabupaten Pelalawan, kal mujahidina fi sabilillah. Pemerintah ini ibaratnya sedang berjihad di jalan Allah, yang menolong janda, menolong fakir miskin, menolong anak yatim. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Apa kata Nabi? Sampai-sampai bahasanya seperti kal qaim la yaftur. Dia seperti orang yang solat malam yang tak berhenti-berhenti. Wa kal saim la yuftir, dan orang yang menolong fakir miskin, anak yatim dan janda, dia seperti orang yang berpuasa yang tak berbuka-berbuka. Begitulah besarnya pahala yang sedang dituai oleh Kabupaten Pelalawan. Dia seperti orang salat malam yang tak berhenti-berhenti, dan dia seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka-berbuka. Apa maknanya Ustaz Bombong? Pahala mengalir terus di Kabupaten Pelalawan. InsyaAllah Pak Bupati dan Wakil Bupati akan banjir pahala, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Saya sudah keliling Riau ceramah Bapak Ibu, tapi yang program pemerintah inilah yang jumpa sama Ustaz Bombong. Dia fokus dengan anak yatim, fokus dengan fakir miskin, fokus dengan janda tua, bukan janda muda. Fokus Bapak Ibu. Kalau sempat janda muda tadi fokusnya, saya ikut juga ini. Saya ikut Pak Bupati, saya bilang. Tapi dia selalu bilang janda tua, janda tua. Inilah yang diminta oleh agama. Tolong mereka. Mereka lah insyaAllah yang akan membuat negeri ini aman dan damai. Ustaz Bombong tambah satu lagi, yang tidak mengimpakkan hartanya, yang kikir sempilik, yang kayo-kayo, yang tak mengeluarkan zakat, nanti di akhirat hartanya akan berubah menjadi sujaan akra. Catat baik-baik. Yang tidak menginfakkan harta, yang pilih, yang kikir, yang kedekun, nanti hartanya akan berubah menjadi ular di akhirat, berkepala botak, berlidah dua, dan bercupang dua berbisa. Dia mengejar orang yang menumpuk harta. Di kojanya Ustaz Bombong besok di Haroto Ustaz Bombong. Takut Ustaz Bombong lari di akhirat. Siapa yang mengejar Ustaz? Ular. Ular botak berkepala botak yang bercupang lidahnya bercupang dua, berbisa. Di kojanya Ustaz Bombong, di patoknya Ustaz Bombong. Ustaz Bombong bertanya, apa dia berkoja? Siapa kalian kau? Siapa waang? Siapa engkau? Ular itu bercakap, ana maluka, ana kanzuka. Akulah harta yang engkau tumpuk di dunia dulu Bombong. Aku ni perhiasan engkau dulu di dunia, yang tak engkau keluarkan zakatnya, yang tak engkau keluarkan infak sedekah. Engkau tumpuk, engkau tumpuk, engkau tumpuk. Ternyata dia menjadi ular berkepala botak, bercupang dua, mulutnya lidahnya berbisa, yang akan mengejar kita, mematok kita sampai kita sengsara di akhirat. Takutlah Bapak dan Ibu. Tunjuk Ustaz ke mana kau? Ke depan ke belakang. Takutlah Bapak dan Ibu. Dua tunjuk kau. Tadi cieknya, aku yang berduit tak banyak di situ, di belakang banyak duit. Takutlah Bapak dan Ibu. Yang punya kelebihan harta jangan simpan. Keluarkan zakatnya, bagi. Keluarkan THR-nya, keluarkan. Pokoknya insyaAllah Kabupaten Pelalawan akan gemilang. Amin. Obat satu-satunya, saya mohon maaf Pak Bupati, Wakil Bupati, ini takkan terwujud dengan indah kalau belum kita realisasikan Al-Quran. Kalau cita-cita Pak Bupati ingin mulus di Kabupaten Pelalawan, mari kita buat masyarakat kita mencintai Al-Quran. Kalau masyarakat Pelalawan kalau mencintai Quran, musola aktif mengaji, anak-anak aktif mengaji, guru ngaji dapat insentif dari Pelalawan. Oh mak. Kabupaten kami gaji MDA tak kalun dong. Jadikan gaji guru ngaji lah. Oh buba, kalau Pelalawan rupanya lah mulai dapat guru ngaji, dapat insentif. Iko Ustaz Bombong bau mendapat kabupaten yang memikirkan nasib guru-guru ngaji. Allahu Akbar. Kami guru ngaji 2,000 seminggunya Bapak Ibu. Itu pun banyak yang bidek chip je anak-anak tu. Tak dapat untuk mayu guru dia. Di Pelalawan dapat insentif luar biasa.
hidupkan musalla di Pelalawan, buat apa-apa tahsin, belajar tahsin di masjid. Yang tinggal di masjid dapat santunan, pegawai masjid dapat insentif. Kalau di Pelalawan maghrib mengaji aktif, banyak belajar Quran, ibu-ibu belajar Quran, wirid pengajian banyak, tabligh akbar. Ustaz Bom 1000% yakin kalau negeri ini sudah memuliakan Quran, apa yang direncanakan oleh pemerintah kita pasti Allah muluskan insyaAllah. Apa hadisnya Pak Ustaz? Innallaha aqwaman innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman bihadzal kitab. Allah akan angkat negeri ini dengan Al-Quran, wa yadha'u bihil akharin, dan Allah akan hinakan negeri ini karena tidak memuliakan Al-Quran. Indonesia harum 4 tahun belakangan. Kenapa? Karena juara 1 internasional musabaqah MTQ tingkat dunia umat Islam. Siapa yang juara 1 yang di Iran? Sulaiman Amrullah. Juara 1 di Turki, Samsuri Firdaus. Kemarin juara 1 di Tanzania, Samsuri Firdaus. Oh, namu Indonesia kini di dunia di umat Islam di kancana di Asia. Kalau pewak kamu kaya, jangan rugi, jangan takut lah bapak ibu lek ke Pak Bupati pe umrohnya. Terkenal Indonesia di Makkah. Jokowi. Laku duit Jokowi dah. Laku ya Pak Bupati ya. Tuku 100 dah untuk 50 laku. Terkenal pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Bisa awak belanja pakai duit tu di kini di Moka. Jokowi 100 nih. Oh mantap, terkenal Indonesia. Betul Pak, hadisku memang Allah buat, Allah bagi ke awak. Indonesia sedang dimuliakan Allah. Juara 1 internasional Indonesia MTQ Bapak dan Ibu. Makanya buat anak awak pandai mengaji, antarkan ke surau. Jangan sampai anak-anak main loto-lato juga siang malam. Buat anak-anak tu hafal Quran, biar Kabupaten Pelalawan menjadi Kabupaten Gemilang insyaAllah. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebenarnya ambo nak ceramah lama-lama, tapi pokok tu pun lah doket. Dokat lah, dan 8 boleh, 9 boleh. Kalau bisa, abah buku kok, apa copik semua nunggu kan. Tapi tak bisa dah. Ada waktu sedikit lagi nanti panitia bisa mengatur bagaimana teknisnya. Ustaz Bambong buru-buru menyampaikan ceramah, biarlah. Tapi intisarinya bisa ditangkap, dicerna. Hati-hati, mari kita kikis penyakit sombong, penyakit kikir, penyakit sempilit, agar puasa kita lebih bermakna. Kenapa? Karena kikir dan iman tak akan pernah berkumpul. La yajtama'u fi qalbi muslim. Iman dan kikir takkan pernah berkumpul dalam hati seorang muslim. Kalau dia beriman, insya Allah dia tidak akan kikir. Tapi kalau dia kikir, berarti imannya tidak sempurna. Mari kita kikis penyakit itu dan akan melahirkan empati. Empati itulah yang akan membuat kita semakin bisa memperdulikan, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan Kabupaten Pelalawan dengan program-program yang diluncurkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, semoga ke depannya negeri ini semakin bertuah, semakin diberkahi Allah, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Akan muncullah orang-orang hebat di negeri ini, para pemimpin yang dermawan, orang-orang kaya yang luar biasa berbagi, orang kaya yang banyak berzakat, dan kemudian banyak saudara-saudara kita fakir miskin yang tertolong. Mereka akan menjawab kita, anak yatim, anak kita bersama. Itulah program terbesar kita. Insya Allah bermanfaat Bapak dan Ibu. Salah silap yang tak berkenan di hati di bulan suci yang mulia ini kami mohon maaf. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Bom membaca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa dulu, siap minum tu berdoa dulu. Berdoa baru makan nanti. Berdoa dulu apa yang kami minta. Anu nak minta bini baru minta lah. Tak apa je lah. Pokoknya siap minum tu berdoa lah. Pokoknya berdoa, jangan langsung makan-makan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.